Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk jemaah. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat, semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma walah. Kecuali zikrullah, mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun au muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat jamaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat, di sekolahan, SD. Kenapa SDIT? Karena ingin ada tambahan ilmu agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam? Sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya aduh nggak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang kau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum lihat petani. Petani itu kalau turun hujan, masya Allah, dia menanam. Nanam padi yang, masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Nggak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong, habis, kemudian dibakar atau beterbangan dia itu. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadang-kala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai, kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Roja TV ya, Radio Roja, Peduli Roja, dan dari STD, dari As-Sunnah. Di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadang-kala salah berpikir, mengatakan oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga. Sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita padahal kita pasti meninggalkannya? Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi, masya Allah, dipasangin AC, dicat macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun saya. Terus kenapa direnovasi? Ya itu karena saya nggak pinter. Kalau pinter saya nggak akan renovasi. Tapi dia karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini jemaah. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun nggak akan diperpanjang kontraknya. Terus AC antum ya sudah ditinggal. Terus yang antum cat keramik diganti marmer semuanya, gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa nggak pinter jemaah? Jemaah,
Ya, kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jamaah, ada dua pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan, itu jabatannya naik apa enggak? Naik. Ada orang yang Masya Allah jam kerja jam 7, jam 7 kurang seperempat dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore, dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta nggak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9, berapa lama dia kerja di sana? Kasih SP1, SP2, pecat setelah itu. Maka Allah sebutkan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallah wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen. A'maru ummati, kata Nabi SAW, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah 70 jamaah. 70 berapa Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau. Ini orang langka jamaah. Karena kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup. Kenapa Rasul SAW menjelaskan hal itu? Agar kita sadar. Khususnya yang umur 40 tahun, dia tuh sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen. Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia.